Baik, selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami kelas Sastra Indonesia A akan menampilkan sebuah drama, yaitu yang berjudul Jibo Malang. Cerita ini diangkat dari tradisi lisan Melayu. Saya, Citra Utama Sihoping, akan menjadi narator dalam cerita ini. Tokoh yang berperan dalam cerita ini, Yosia sebagai Datuk Kejeruan, Ika Ramanadi sebagai istri Datuk Kejeruan, Sukma Febri Syamturi sebagai Datuk Maling Panjang, Adira Cahya sebagai Datuk Maling Panjang, Najwa Salsyabila sebagai Siti Engsa, Arya Dwi Andiga sebagai Jibau, Vincent Danwarta sebagai Nonggok, Putri Wahyuni sebagai Datuk Orang Kaya Muda, Irma Laura sebagai Tukang Jamu, Neci Siagian sebagai pedagang sayur, Christina Natalia sebagai pedagang kue, Yesa Ronauli dan Almalisa Belutu sebagai pembeli sayur, Nori Nadia Okusumbu dan Ezra Dwi sebagai pembeli kue, Deki Silaban sebagai penjual daun pisang, Agnes Valencia dan Pita Nancy Manurung sebagai pembeli daun pisang, Repana Palina Hutauruk sebagai pembunuh dan Selamat Panjang Gombak, Retno Agustina Lumbar Siantar sebagai anak lincah, Putri Kristina dan Jahira Najwa sebagai pengawal orang kaya muda, Eka Libertitas Sitepu sebagai sosok tua dalam mimpi, Irna Renata, Ruth Putriana, Tasya Aulia Rusdi, Najwa Anissa, Tri Wahyuni, Nurita Rahmadi, Putri Dea sebagai rakyat. Desa yang damai di hamparan peran dan rantau panjang, hiduplah dua sahabat karib yang telah bertahun-tahun menikah namun belum dikaruniai keturunan. Malam itu mereka berkumpul dengan hati yang mulia. Setelah membuat perjanjian suci, kedua pasangan memutuskan untuk pergi ke pasar. Di sanalah takdir mempertemukan mereka dengan seorang tukang jamu yang misterius.
kedua istri mereka sama-sama mengandung. Tibalah waktu bersalin, istri Datuk Kejeruan melahirkan kembali lelaki si Jibau dan si Nogo. Sedangkan istri Datuk Halim Panjang melahirkan seorang putri, Siti Ensa. Datuk, kabar gembira Datuk. Istri Datuk Kejeruan telah melahirkan dan anaknya kembar laki-laki. Alhamdulillah. Datuk, yang sangat cantik. Maha suci Allah, buat kita telah dikabulkan. Sesuai dengan perjanjian kita, telah dilaksanakan sebagai tanda. Bertahun-tahun berlalu, anak-anak itu tumbuh menjadi dewasa. Jibau tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan pemberani. Nogok condong pada ilmu spiritual, sementara Siti Ensa menjadi gadis yang cantik dan berbudi pekerti luhur. Namun, takdir berkata lain. Pada saat mereka sedang bekerja di perantauan, kabar duka datang bagai petir di siang hari. Datuk Kejeruan dan Datuk Halim Panjang meninggal dalam keheningan, seolah alam semesta meratapi perpisahan ini.
Diambilnyalah pinang bulat itu lalu dibungkusnya. Rupanya pinang itu lepas berkait-kait lalu dimakannya sirih. Tidak lama diantaranya lauk pauk telah masak matang. Maka dihidangkannya nasi di hadapan si Cibau seraya mempersilahkan untuk menyantapnya. Kemudian Bunda Siti Ensah menyuruh Selamat Panjang Gombak mengambil jeruk tersebut. Jeruk yang diambil Selamat Panjang Gombak itu diberikannya kepada si Cibau dengan air di mangkok putih dan jeruk ditaruh dalam piring. Cibau mengambil jeruk itu lalu dipotongnya. Setiap potongan yang jatuh dalam mangkok putih, setiap itu pula ia menggelengkan kepalanya. Melihat keadaan itu, hati Bunda Siti Ensah berdebar-debar ingin segera tahu apa yang ditemunya tersebut. Lebih-lebih lagi Siti Ensah. Melihat Siti Ensah telah tenang, Cibau memohon diri untuk pulang ke kampungnya. Disalaminya lah Bunda Siti Ensah dan Siti Ensah menyalami si Cibau pun. Lalu Cibau pun turun ke halaman menuju tepian tempat perahunya berlabuh. Diiringi mereka berjalan bersama-sama melepas si Cibau berangkat.
Tak lama kemudian, datanglah seorang yang berkuasa dan sombong, Datuk orang kaya muda. Ia terpikat oleh kecantikan Siti Ensa dan berniat merebutnya dengan tipu daya. Datuk orang kaya muda pun berangkat menuju tempat Siti Ensa, membawa perahu besar lengkap dengan meriamnya serta pengawal-pengawalnya. Sesampai di hulu dekat rumah Siti Ensa, Datuk orang kaya muda memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya agar membunyikan meriamnya sebanyak 7 kali dentuman. Kedatangan kami kemari hendak menjemput Jibau sangat keras. Dia menyuruhku untuk segera bertemu. Benarkah itu? Mengapa Jibau tidak datang sendiri? Ya, benar. Jibau sudah terkali lupa. Sekarang ibu yang lagi dari Jakarta. Sebentar, itu tidak mungkin karena Jibau tidak mungkin sendiri. Sudah, kau jangan banyak bicara. Ikut denganku sekarang. Pengawal, bawa mereka. Ibu dalam tidak. Dengan kelicikannya, orang kaya muda menculik Siti Ensa. Setiba di istananya, dilihatnya lah si Jibau telah ada di sana. Karena si Jibau mendapat kabar bahwa Siti Ensa berada di istana itu karena ditawan oleh orang kaya muda. Ia mendatangi si Jibau dan bertanya dengan suara lantang, menanyakan maksud kedatangan si Jibau. Kanda, Aku memang tak pernah menginjakkan kakiku di istanamu ini. Tapi kali ini aku menginjakkannya. Maksud kedatanganku ialah hendak menyadarkan keangkuhanmu, sombonganmu, kekejamanmu, dan kekurangan ajaranmu. Sekarang, bebaskanlah Siti Ensa dan putranya segera. diam Jibau. Sekarang kutanya dua hal kepadamu. Kata, kalau kau sayang kepada nyawa, tinggalkan tempat. Tetapi, kalau kau ingin ke neraka, ya, terimalah nasib. Tapi Siti Ensa takkan berikan padamu. Sekarang, pergilah. Kita ke lapangan, kita mengadu kejantanan di sana. Dan terjadilah pertarungan sengit antara Jibau dan orang kaya muda. Namun malam, Jibau tertikam keris. Jibau turun ke sungai dan mendirikan Isa yang terbakar tersebut. Mendengar pertarungan tersebut, Siti Ensa yang berhasil melarikan diri mencari Jibau dengan penuh kekhawatiran. Dalam mimpinya, ia mendapat petunjuk gaib tentang keberadaan kekasihnya. Kanda, Kanda Jibau, di mana kau? Kanda.
pulau malam. 3 hari dirangkai tanpa makan dan minum. Tak berdaya, ia tergeletak di bawah istana. Di bukit timbunan tulang, Nogong yang sedang bertapa tiba-tiba terbangun karena tanda-tanda yang diberikan kakaknya. Petir menggelegar dan bintang terbit di siang hari.
Kanda! 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 Kanda, aku ingin Kanda. Nogong dengan kesaktian yang diperoleh dari pertapaannya melawan orang kaya muda yang angkuh. Yang kau gunakan untuk menyakiti kita maka kejadian di dalam sebuah kejahatan. Tidak, ampuni aku. Aku menyesal. Selamat. Sekarang harus ditegakkan.
serta Bapak Andi, Bu Muharinah Rahan. Sekian dan terima kasih.